95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam semua listener. Senang sekali hari Senin Maria Delsa bisa kembali menemani Anda ya di malam hari ini dalam Smart Motivation. Semoga Anda semua yang mendengarkan kami pada malam hari ini juga berada dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia ya. Dan kami dari Jakarta juga menyapa Anda semua listeners yang ada di 10 kota jaringan Smart FM Network. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan kami undang Anda untuk langsung bisa menyimak juga ya. Dan jika ingin bergabung, bisa langsung di 0812 11 12 959 atau Anda juga bisa menyimak kami langsung live di YouTube Smart FM. Dan di malam hari ini kita masih akan melanjutkan LHCT Book Highlight ya, di mana kita masuk di bab kelima yaitu transformasi spiritual bukan hanya modifikasi perilaku. Mari kita bedah sedikit bab 5 ini bersama dengan Leadership Coach and Organizational Culture Consultant Pak Eloy Zaluku. Semangat pagi Pak Eloy. Yes, yes, yes. Selamat malam dan semangat pagi Mbak Maria. Semangat pagi-pagi Pak Eloy. Semangat sekali karena akhirnya bukunya sudah di launching tanggal 12 kemarin ya Pak Eloy. Selamat congratulations Pak Eloy. Semoga bukunya bisa bermanfaat untuk semua listeners. Alhamdulillah. Betul sekali Mbak Maria, hari Sabtu 12 Agustus 2023 kita book launch di Gramedia Central Park, Jakarta Barat. Siap? Yes, dan semua berjalan dengan lancar ya Pak Eloy ya? Puji Tuhan, Alhamdulillah semuanya lancar dan menjadi berkah bagi semua yang hadir. Yes. Yes, oke. Biar bagi small listeners atau juga masyarakat yang masih penasaran seperti apa sih bukunya, kita akan melanjutkan untuk membedah sedikit-sedikit ya. Kita masuk di bab kelima ini, kita akan membahas mengenai transformasi spiritual bukan hanya modifikasi perilaku. Tapi seperti biasanya, di awal bab ini kutipan apa Pak Ella yang disampaikan? Silahkan. Benar sekali Mbak Maria, saya sangat menyukai kutipan dari orang-orang hebat ya. Apalagi ya di bab 5 ini dari Matthias Alexander namanya, ya toh. Lahir 1869 dan meninggal dunia 1955. Beliau adalah aktor yang sangat terkenal dari Australia yang mulai mengalami radang tenggorokan kronis, ya toh. Itu bagi seorang aktor itu kan menyiksa sekali. Jadi ketika dokter itu angkat tangan dan tidak bisa membantu, Alexander menemukan solusinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa ketegangan berlebih di leher dan tubuhnya menyebabkan masalah yang dia hadapi, dan kemudian dia justru mulai mencari tahu nih. Dan kemudian dia berhasil mendapatkan obat untuk dirinya sendiri, dan bahkan obat itu kemudian dikenal dengan Alexander Technique. Jadi itu dikenal sampai hari ini. Nah, beliaulah yang kemudian menyampaikan satu kutipan yang menarik dan memulai bab 5 dari buku LHCT, yaitu people do not decide their futures. They decide their habits, and their habits decide their futures. Orang-orang tidak memutuskan masa depan mereka. Mereka memutuskan kebiasaan mereka ya, sehari-hari. Dan kebiasaan itu menentukan masa depan mereka. Saya ulang, ini keren banget. Manusia tidak memutuskan masa depannya. Melainkan mereka memutuskan kebiasaan hariannya. Dan kebiasaan harian itulah yang kemudian menentukan masa depan mereka. Indah sekali, luar biasa. Demikian Mbak Maria, siap? Yes, oke. Kalau tadi Pak Eloy mengatakan bahwa dari kutipan yang Pak Eloy ambil, orang tidak memutuskan masa depan mereka, mereka memutuskan kebiasaan mereka, dan kebiasaan itulah yang menentukan masa depan mereka. Nah, bisa disimpulkan Pak Eloy juga mengatakan bahwa kualitas kebiasaan seseorang ini menentukan kualitas kepemimpinannya.
di mana kualitas kepemimpinan ini seseorang juga akan menentukan kualitas budaya perusahaannya. Apakah seperti itu, Pak Eloy? Keren banget, keren. Yes, benar. Itu maksudnya. Jadi dari um, Matias Alexander tadi, Hmm, kemudian saya hubungkan itu dengan bab yang kelima. Yang oke. mana di bab kelima kita bicara mengenai transformasi spiritual bukan hanya modifikasi perilaku. Hmm, Karena di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, itu saya banyak berbicara tentang modifikasi perilaku. Kita belajar dari psikologi, neuroscience, ya, ahli-ahlinya sudah kita bahas dari Wendy Wood yang menuliskan buku Good Habits, Bad Habits, Charles Duhigg menuliskan buku tentang The Power of Habits, James Clear menuliskan buku Atomic Habits, ya toh. B.J. Fogg menuliskan Tiny Habits dan seterusnya, termasuk Darren Handy, Joe Dispenza, ahli neuroscience, kita bahas. Tetapi khususnya di bab ini, saya memang memulai mengatakan kualitas kebiasaan seseorang menentukan kualitas kepemimpinannya. hmm, Dan kualitas kepemimpinan seseorang menentukan kualitas budaya perusahaan yang dipimpinnya. Karena ujung dari buku ini kan budaya organisasi yang adaptif dan berkinerja tinggi. Nah, Mbak Maria, untuk mendapatkan budaya perusahaan yang adaptif dan berkinerja tinggi, itu sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinannya. Lah kalau pemimpinnya sendiri tidak adaptif, tidak hmm. berkinerja tinggi, nggak mungkin bisa membangun budaya perusahaan yang adaptif dan berkinerja tinggi. Pertanyaannya, dari mana datangnya pemimpin yang memiliki kebiasaan yang adaptif dan berkinerja tinggi? Dimulai dari kebiasaan sehari-harinya. Nah, itulah tadi persis seperti yang disampaikan oleh Matias Alexander. Dan akhirnya dalam buku ini saya mengatakan bahwa sehebat-hebatnya, ya toh, sebaik-baiknya modifikasi perilaku yang diajarkan oleh para ahli dalam bidang positive psychology, neuroscience, dan tentu saja tadi ahli-ahli dalam bidang kebiasaan, saya sampai pada satu kesimpulan Hmm. bahwa transformasi hidup dan kepemimpinan tidak tepat bila dimulai dan hanya bersandar pada modifikasi perilaku dan kebiasaan, yaitu upaya diri sendiri. Nggak bisa, nggak bisa. Mengapa demikian? Nanti saya akan berikan 2 alasannya, Mbak Maria. Ya, kenapa demikian? Tahan dulu, kita akan bahas di sesi berikutnya ya Pak Eloy. Bagi Anda yang penasaran, tetap bersama kami ya. Silahkan nonton juga kami di YouTube Smart FM. Saat ini kami sedang melakukan live streaming. Atau Anda juga bisa langsung bertanya kepada Pak Eloy kalau ada rasa gundah atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh Pak Eloy. Silahkan langsung di 0812 11 12 959. Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zalugu segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation di topik malam hari ini, transformasi spiritual bukan hanya modifikasi perilaku. Ini adalah bab kelima dari buku LHCT Pak Eloy yang sudah di-launching ya 12 Agustus kemarin. Dan Smart Listener, bagi Anda yang menyimak kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami ya. Silahkan di 0812 11 12 959 atau Anda juga bisa bergabung dan melihat langsung siaran ini di live YouTube Smart FM. Dan tadi Pak Eloy sempat mengatakan bahwa transformasi hidup dan kepemimpinan tidak tepat bila dimulai dan hanya bersandar pada modifikasi perilaku dan kebiasaan, yaitu upaya diri sendiri. Kenapa demikian Pak Eloy? Silahkan. Yes. Jadi Mbak Maria,
smart listeners dan sahabat PML di seluruh Nusantara bahkan dunia, saya tahu bahwa prinsip pengajaran ini tidak umum didengar. Tetapi saya memang membangun semua pemahaman dan buku-buku yang saya tulis dan training-training yang kami berikan, basisnya adalah spiritual lintas agama. Artinya teosentris. Nah, jadi sebaik-baiknya perilaku, atau tadi saya mengatakan mengenai modifikasi perilaku dan kebiasaan yang upayanya dari diri sendiri. Itu tidak cukup. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, begini, manusia itu naturnya terbatas. Saya ulang, manusia naturnya terbatas. Nah, manusia yang terbatas di dalam pikiran, di dalam kemampuannya, itu bisa keliru ketika menentukan kebiasaan yang baik dan benar untuk dirinya sendiri, terlebih lagi untuk sekelompok orang yang dipimpinnya. Loh, kok bisa keliru? Nah iya, karena tadi basisnya kan kehebatan diri nih. Basisnya kan upaya diri sendiri nih. Maka dia bisa mengatakan yang paling benar adalah XYZ. Menurut siapa? Menurut dirinya orang itu. Yang mana orang itu naturnya terbatas. Nah, bahkan sebenarnya apa yang dikatakan si A atau si B sebagai kebiasaan yang baik itu bisa bertabrakan dengan pandangan orang lain tentang baik dan benar. Kenapa? Karena referensi yang digunakan berbeda. Itu sebabnya secara mutlak manusia tidak dapat menjadikan dirinya sebagai ukuran baik dan benar. Nggak bisa. Why? Sekali lagi, dalam keterbatasannya sungguh beresiko bila manusia bersandar pada kemampuan berpikir dan kekuatan pribadinya. So gimana? Untuk itulah perlu adanya panduan tentang prinsip nilai dan peraturan hukum yang disepakati bersama. Well, dalam sebuah perusahaan misalnya, maka budaya yang dibangun atas dasar prinsip nilai menjadi dasar saat bekerja dan mengambil keputusan. Nah, prinsip nilai ini betul bisa dibangun, dimulai oleh satu individu sebagai pendiri atau pemimpin perusahaan, tapi kemudian diberikan juga kesempatan kepada anggota, kepada board of directors, kepada bahkan seluruh karyawan untuk bisa memberikan pandangan-pandangannya. Nah, itu yang pertama. Jadi manusia yang terbatas itu bisa kemudian beresiko jikalau menggunakan pikirannya sendiri sebagai panduan untuk hal yang disebut baik dan benar. Yang kedua, begini, ini justru lebih menarik lagi. Transformasi yang dibangun atas tekad dan upaya diri sendiri itu Mbak Maria bisa menjadi pintu menuju perilaku dan kebiasaan menyimpang berikutnya, yaitu bernama kesombongan. Maksudnya apa ini? Kita ambil saja ya contoh seorang manajer lah. Kita berikan dia nama Rangga. Ini bukan nama sebenarnya, ini sebagai contoh saja. Kalau ada rekan Rangga di luar sana yang sedang mendengar kita, mohon maaf, ini hanya nama samaran. Jadi misalnya dengan tekad dan ketekunan, Rangga berhasil mengubah kebiasaan malasnya. Tentu dia patut bangga dong dengan diri sendiri karena berhasil mengelola diri, memimpin diri dengan baik. Namun seringkali tanpa disadari, rasa bangga itu berubah menjadi tinggi hati, Mbak Maria. Terlebih ketika Rangga ini ya keberhasilannya dan bisnis, maka manajer Rangga tadi mulai berpikir dia tidak layak mendapat Rangga tadi mulai berpikir bahwa dia layak mendapatkan penghormatan khusus dari orang-orang di sekitarnya. Loh kenapa? Karena dia sudah berhasil memimpin diri, mendapatkan karir yang hebat,
mendapatkan uang yang banyak, maka dia berpikir orang-orang di sekitar, anggota timnya, dan termasuk orang di rumah, harus mendengarkan dan melakukan pendapatnya. Jika tidak, Rangga bisa mudah marah. Nah, ini yang saya maksudkan, keberhasilan atas dasar tekad pribadi itu justru bisa menimbulkan penyimpangan perilaku yang lain, di mana kerendahan hati sebagai salah satu karakter seorang pemimpin hebat menjauh dari si Rangga. Maka saya mengatakan di bab ini, transformasi spiritual bukan hanya modifikasi perilaku. Yang mana? Modifikasi perilaku itu yang dikatakan motivasi, the law of attraction, the power of mind, emotional quotient, which is so good. Saya juga mengajarkan itu. Di buku saya yang sebelum buku ini judulnya An Invitation to TML. Saya membahas itu 9 bab. Tetapi itu tidak boleh menjadi panduan utama satu-satunya, karena justru siapapun orang yang berhasil dalam karir, bisnis, keluarga, apapun, kesehatan, karena tekad pribadi dan tanpa keterlibatan Tuhan, orang itu akan jatuh di dalam penyimpangan perilaku yang berikutnya. Apa itu? Tinggi hati. Dan tinggi hati itu justru menjadi awal dari kejatuhan seorang pemimpin. Demikian, Mbak Maria. Ya, kalau kita bisa mengambil kesimpulan ya dari cerita Pak Eloy tadi mengenai Rangga, satu contoh case begitu. Dari prinsip TML sendiri, jika disimpulkan, ini berarti bahwa Rangga ini bisa dianggap orang-orang yang kurang bersyukur begitu ya, sulit sekali untuk bersyukur begitu. Makanya relasi dengan Tuhan itu seperti berhenti pada hukum tabur tuai aja. Apakah seperti itu Pak Eloy, sesuai dengan yang tadi Pak Eloy sampaikan? Wow, ini sih keren banget. Sangat betul Mbak Maria. Justru itu yang kemudian menjadi keunikan dan sangat penting untuk dipahami, bukan hanya Indonesia, tetapi Asia dan seluruh dunia. Konsep TML dan konsep LHCT ini. Betul, karena Rangga memulai perubahan itu dari tekad pribadi deh. Kekuatan pikirannya, the law of attraction-nya, maka Rangga akan sulit bersyukur. Kenapa? Karena dia berpikir semua kebaikan, rejeki, dan kelancaran yang diterimanya adalah hasil tekad dan kerja kerasnya. Dia berkeyakinan bahwa segala nikmat yang dia terima merupakan tuaian dari apa yang selama ini dia tabur. Dengan kata lain, relasinya dengan Tuhan tidak lebih sebagai hukum tabur tuai. Nah betul, memang di buku saya sebelumnya, ini yang terbit tahun 2010 ya, judulnya Life Success Triangle. Saya menjelaskan secara detail beberapa manfaat hukum tabur tuai. Khususnya dalam menjaga agar dunia tidak binasa sebelum waktunya. Dan memang tanpa hukum tabur tuai, kita akan mudah menyaksikan pohon mangga berbuah durian dan domba melahirkan anak singa. Kenapa? Karena, tidak ada hukum tabur tuai, semuanya bisa terjadi sembarangan. Jadi sebuah dunia yang tidak teratur dan kacau balau. Namun smart listeners dan sahabat TML, tolong dengarkan baik-baik, ini penting sekali. Sebaik-baiknya dan seperlu-perlunya hukum tabur tuai, dalam relasi antara manusia dan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, kita harus naik kelas. Belajar berelasi dengan Tuhan berdasarkan hukum cinta kasih yang murni, bukan lagi dengan sekedar hukum tabur tuai. Artinya, kita manusia ini datang kepadanya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa tadi, atas dasar cinta kasih yang murni. Sebuah kesadaran dan kerendahan hati bahwa bila hari ini saya masih bernafas, alhamdulillah, itu semata-mata karena Tuhan. Nah Rangga dalam kisah tadi,
dia bisa melupakan ini Mbak Maria, karena kemana fokus mengalir, energi mengikuti, fokusnya adalah pada kekuatanku, maka rejeki, kesehatan, dan semua yang kuterima itu adalah hasil dari apa yang kutabur. Maka bila hari ini masih dapat bekerja, harusnya kita itu mau bekerja untuk tujuan yang Tuhan titipkan, yaitu memberi manfaat kepada banyak orang, karena sebaik-baiknya manusia, manusia yang baik adalah dia yang memberi manfaat kepada banyak orang. Inilah dasar konsep kerja adalah ibadah, yang merupakan dasar dari kualitas kerja tertinggi, yang juga menjadi dasar kepemimpinan yang efektif dan kebahagiaan sejati. Sampai di situ dulu Mbak Maria. Ini sih menurut saya, kalau smart listeners dan sahabat TML mengikuti benar-benar ya, maka konsep yang sedang kita bicarakan ini adalah konsep yang tidak didengar di dalam pemahaman-pemahaman leadership maupun motivasi yang umumnya didengarkan oleh dunia. Karena memang ini saya mengintegrasikan, saya menggabungkan pemahaman spiritual lintas agama, kemudian psikologi positif, neuroscience, filsafat, ekonomi, bisnis di dalamnya, dan tentu saja ilmu dan praktik kepemimpinan. Seperti itu Mbak Maria. Yes, ini sebelum kita jeda break, mungkin nanti kita akan tampung satu pertanyaan dari Bapak Julius Panggabean di Medan. Malam Pak Eloy, banyak yang nampaknya spiritualitas sekali, tapi saat dihadapkan pada case-case yang menggoyang iman, kadang tergoda juga bahkan terpeleset. Kenapa ya tawaran dunia sangat sulit ditolak, padahal kita tahu ganjaran dari ketidaksetiaan adalah kehancuran. Nah, kita tahan, nanti akan dijawab oleh Pak Eloy di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Merekam Business and Inspiration masih bersama kami dalam Smart Motivation. Di topik malam hari ini, transformasi spiritual bukan hanya modifikasi perilaku saja. Apalagi kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, maka niscaya transformasi itu akan sulit sekali ya, karena kita memang perlu sekali mengandalkan yang namanya spiritualitas. Tapi ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik sekali dari Bapak Julius Panggabean di Medan. Selamat malam Pak Eloy, banyak yang nampaknya spiritualitas sekali, tapi saat dihadapkan pada case-case yang menggoyang iman, kadang tergoda juga bahkan terpeleset. Kenapa ya tawaran dunia ini sangat sulit ditolak, padahal kita tahu ganjaran dari ketidaksetiaan adalah kehancuran. Sama seperti halnya kita udah tahu sambal itu rasanya pedas, tapi tetap nekat dimakan. Kenapa ya? Yes. Terima kasih Pak Julius Panggabean. Pertanyaannya bagus sekali, relevan banget, dan saya akan memberikan pandangan saya. Namun saya disclaimer dulu nih di awal Mbak Maria, bahwa jawaban saya ini tidak berarti bahwa saya sudah lulus. Saya selalu mengatakan semua buku yang saya tulis dan materi training seminar yang saya buat itu justru saya buat untuk diri saya sendiri. Karena saya mau lebih baik di bidang itu, termasuk dalam bidang leadership misalnya. Dan saya tahu cara terbaik untuk belajar adalah mengajarkannya. Maka saya lakukan research, ya, saya membaca, saya praktek, saya training di mana-mana. So saya pun jatuh bangun, Pak Julius, tetapi di dalam jatuh bangun itu saya belajar beberapa hal. Menjawab pertanyaan Bapak, jadi yang pertama, natur manusia ini adanya berdosa. Saya ulang nih, jadi natur manusia itu adanya berdosa. Nah, manusia yang berdosa ini, kecenderungan hatinya adalah melawan Tuhan. Itu dulu. Yang kedua, ada yang namanya evil. Evil itu setan. Setan itu musuh Tuhan.
Dan di buku saya sebelumnya yang berjudul TML, saya sudah membahas ini. Saya mengatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan setan. Jadi setan itu tidak dicipta. Tetapi setan juga tidak ada dengan sendirinya. Ini menarik. Kalau setan tidak dicipta oleh Tuhan, apakah itu berarti setan jadi hadir dengan sendirinya? Enggak. Enggak. Loh, jadi setan datangnya dari mana? Setan itu datangnya dari free will. Apa itu? Kehendak bebas. Apa itu? Begini. Ketika Tuhan menciptakan malaikat dan menciptakan manusia, hanya ada dua pilihan bagi Sang Pencipta. Apa itu? Menciptakan malaikat dan manusia yang punya kehendak bebas, artinya bisa memilih, atau menciptakan malaikat dan manusia. Nah, kalau kita pahami, ini masih di buku sebelumnya, ini kan sequel ya Mbak Maria. Jadi pertanyaan Pak Yulis ini sebetulnya jawabannya di buku saya yang pertama ini. Tapi saya bahas karena ini memang kelanjutannya. Kalau buku yang pertama tidak dipelajari dengan sungguh-sungguh, maka buku yang LHCT ini akan beberapa hal itu sulit untuk dijahit. Jadi mohon izin saya jelaskan dulu buku sebelumnya. Jadi begini Pak Julius, dari pemahaman saya ya. Alasan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk mencintai. Saya ulangi. Alasan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk mencintai. Loh maksudnya apa? Karena Allah, Tuhan itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Jikalau Tuhan adalah maha pengasih dan maha penyayang, bagaimana membuktikannya? Pembuktiannya adalah Tuhan mencintai di luar dirinya. Di luar dirinya itu siapa? Tuhan menciptakan pohon, itu tidak bisa meresponi cintanya. Tuhan menciptakan binatang, tidak bisa meresponi cintanya. Maka Tuhan menciptakan malaikat dan menciptakan manusia, diberikan kemungkinan untuk menerima cintanya, sekaligus menolak cinta itu. Makanya namanya free will. Nah, free will ini ketika diberikan kepada malaikat dan diberikan kepada manusia, ternyata disalahgunakan. Makanya si kepala malaikat ini yang tadinya kerjaannya adalah memuji dan menyembah Tuhan, suatu hari dia berpikir, di surga ini di surga loh ini. Aku tidak mau menyembah Tuhan lagi. Dia jatuh di dalam kesombongan. Jadi dosa pertama sekali hadir itu dosa kesombongan. Karena dia merasa aku sudah punya banyak pengikut. Hari itu juga maka itulah yang disebut sebagai evil. Jadi setan itu adalah hadir sebagai efek samping dari kehendak bebas. Nah pertanyaannya, kalau begitu setan hancurkanlah saja dong. Kan Tuhan bisa mengerjakan apapun. Betul. Tapi kalau Tuhan mematikan setan, setan akan muncul lagi. Selama free will ada di dalam diri manusia dan malaikat, maka setan akan kembali hadir. Jadi satu-satunya cara untuk menghancurkan setan adalah hilangkan free will atau kehendak bebas dari diri manusia. Tetapi tadi saya udah bilang, kalau dari diri manusia dihilangkan kehendak bebas, maka dia bukan manusia yang seperti sekarang, tetapi manusia yang namanya robot, yang tidak lagi bisa meresponi kasih dan cinta Tuhan, dan Tuhan tidak menginginkan itu. Kenapa? Wong Tuhan menciptakan manusia untuk mencintai dia kok, dan untuk mencintai dia dan meresponi cintai. Ini dalam sekali. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Pak Julius. Jadi begitu, gimana ya? Kok yang namanya godaan dunia itu begitu menarik? Of course. Selalu perhatikan bahwa di balik semua godaan dunia ada kuasa di belakangnya. Kuasa apa itu? Ya tadi itu si setan. Dan setan itu tidak memunculkan dirinya dalam gambar-gambar dan bentuk-bentuk yang menakutkan. Tidak. Dia memunculkan dirinya dengan sesuatu yang menarik bagi manusia.
Bahkan bagi manusia itu sangat valuable, sangat menarik, bahkan sangat penting. Termasuk apa? Kekayaan. Makanya Tuhan juga mengatakan kan bahwa kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Itu sudah diomongin dari dulu kok. Antara kamu memilih mamon atau memilih Tuhan. Nggak mungkin bisa dua-duanya, bos. Kenapa? Karena where focus goes, energy flows. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Maka inilah peperangan di dalam diri manusia. Termasuk saya yang sedang menyampaikan ini. Di satu sisi, saya itu ingin theosentris. Tuhan adalah pusat. Di sisi yang lain, ketika saya melihat para pembicara yang hebat-hebat itu, kemana-mana, bisa mendapatkan mobil mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Aku ingin. Tetapi, setelah bekerja luar biasa kerasnya, dengan yang namanya kemampuan berpikir bersama dengan seluruh tim. Belum tentu aku bisa mendapatkan yang didapatkan oleh beberapa orang itu. Di saat itu, Pak, iman saya ini mengalami namanya crisis of belief. Wah, crisis of belief itu berpikir begini, Tuhan, ini lagi ada tawaran loh, training keliling Indonesia. Ini 2 miliar loh Tuhan. Saya kan sebetulnya hanya diminta untuk markup 20% saja. Ya, sekali-sekali boleh kali. Juga nggak akan ketahuan kok. Kan mereka udah ngajarin. Salah satu caranya adalah menggunakan PT yang berbeda, bukan PT saya. Dan nanti kan uang itu juga diserahkan kan dalam bentuk cash. Menarik memang Pak, menarik banget. Tinggal sekarang pertanyaannya adalah, apa sih yang menjadi prioritas hidup ini? Nah itu nggak bisa dibicarakan. Kenapa? Karena saya bisa sampai pada kondisi ini yang sudah alhamdulillah, bukan untuk sombong, tetapi saya menyampaikan. Dan mudah-mudahan mengencourage, menyemangati orang-orang yang sedang berjuang di dalam dunia kerja. Miliaran udah berani kita tolak sampai hari ini. Tetapi saya tahu kalau ada orang-orang di luar sana belum mampu. Kenapa? Karena perjalanan hidupku dengan perjalanan hidup Bapak dan Ibu belum tentu sama. Aku mengalami Tuhan secara pribadi. Dari Pulau Nias dibawa ke Jakarta, disekolahkan oleh Mr. Ron yang tidak ada hubungan darah, dikirim ke Australia, jatuh dalam dunia kenakalan. Ternyata selamat loh. Itu adalah perjalanan namanya spiritual experience bersama dengan Tuhan. Sehingga dari pengalaman-pengalaman ini membawa saya pada satu titik, Tuhan aku berani untuk mengatakan tidak pada godaan yang satu ini. Tapi Pak Julius tidak gampang. Dengarkan baik-baik, 1 menit terakhir. Aku bisa kuat, istriku dan anak-anak belum tentu kuat loh. Betul. Karena aku kan yang punya pengalaman tadi. Belum tentu istriku, belum tentu anakku nih. Kalau setiap liburan, anakku meminta, Papi, Dedi, ayo jalan-jalan ke Jepang. Ayo kita ke Disneyland. Itu loh teman-temanku semua pada jalan-jalan. Sementara saya lagi sibuk menulis, mempersiapkan buku berikutnya. Kita lagi sibuk menabung untuk anak-anak bisa sekolah di sekolah favorit yang di tempat yang kita inginkan itu. Satu kali saya bisa mengatakan, Nak, belum waktunya. Nak, belum waktunya. Tapi kalau terus dia minta, saya bisa tergoda dengan miliaran tadi loh. Jadi doaku kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhan, tolong bekerja juga dalam hati istriku dan anak-anakku, supaya panggilan untuk menjaga integritas ini. Bukan hanya aku yang mampu, tetapi mereka yang ada di sekitarku, khususnya istriku dan 2 anakku, juga diberikan pikiran yang sama. Untuk apa? Beriman. Karena ayahnya, suaminya bisa bertahan. Tetapi ketika istri dan anak-anaknya yang tidak bertahan, jebol juga imannya. Jadi Pak, ini bukan, makanya saya bilang, ini bukan modifikasi perilaku Pak. Bukan modifikasi perilaku, ini transformasi spiritual. Saya berhenti dulu di situ Mbak Maria, karena sudah waktunya untuk break.
saat ini perusahaan harus bertransformasi juga mungkin dalam mencari seorang leader atau mencari seorang karyawan. Poin nomor pertamanya adalah harus punya akhlak atau harus punya spiritualitas yang baik begitu daripada skill dan sebagainya. Spiritualitas di atas segalanya seperti itu Pak Eloy untuk bisa memiliki leader-leader yang dia nanti akan memiliki spiritualitas yang baik agar bisa terhindar dari hal-hal yang tadi itu korup dan sebagainya. Kita tahan, kita akan jawab di sesi Yes, Mbak Maria. ada satu sesi untuk menjawab pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Listeners, katanya jika Anda menjadi seorang pemimpin, terutama bagi Anda para lelaki begitu ya, harta, tahta, dan wanita ini adalah sebuah godaan yang cukup sekali bisa menggoda iman Anda ya. Maka itu dibutuhkan yang namanya transformasi spiritual, bukan hanya modifikasi perilaku saja. Nah Pak Eloy, kalau begitu apakah dalam sebuah perusahaan spiritualitas itu harus dijadikan titik poin pertama begitu dalam mungkin mencari seorang leader atau mencari seorang karyawan begitu Pak Eloy, silahkan. Thank you Mbak Maria, dan jawabannya tidak. Alasannya jelas karena gini loh, apa yang kita bahas ini bisa dikatakan sebagai hal-hal bagian-bagian yang tidak relevan di dalam dunia usaha. Khususnya bagi orang-orang yang mengatakan untuk berhasil di dunia usaha itu justru harus menjadi orang yang jahat. Kan ada video viral itu kan. Yang saya WA juga dengan beliau sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu karena saya mendapatkan videonya yang mengatakan kalau mau berhasil, itu memang mesti belajar jadi orang jahat. Dan di dunia ini saya kira 80% berpikirnya demikian. Kapitalisme itu 50 tahun terakhir lah itu salah arah. Karena yang diupayakan adalah profit. Which is, saya paham, saya juga punya ya usaha yang saya tahu untuk bisa mengembangkan bisnis, membayar tim yang hebat-hebat, itu ya butuh duit. Tetapi saya pernah menyampaikan di sesi-sesi sebelumnya, apa yang disampaikan oleh John Mackay dan Raj Sisodia dalam buku mereka yang sekarang sedang menggemparkan dunia. Judulnya Conscious Capitalism. Yang intinya begini, manusia butuh makan. Ya toh? Supaya bisa terus hidup dan bertumbuh. Kita butuh makan. Tetapi ada orang-orang yang bukan hanya hidup butuh makan, tetapi hidup untuk makan. Sehingga semua dimakan. Jadi kemaruk itu muncul. Greedy. Ada istilahnya namanya perusahaan yang serakah. Yang kemudian nanti lingkungan dihancurkan. Karyawan dikorbankan. Kenapa? Karena kalimatnya begini. Bisnis, perusahaan butuh laba. Supaya apa? Supaya supaya tetap hidup dan bertumbuh. Kan kita mau bertumbuh dong. Tetapi ada perusahaan-perusahaan dengan pemimpin-pemimpin, pendiri-pendiri yang bukan hanya butuh laba, tapi perusahaan didirikan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Nah, bagi pendiri dan pemimpin perusahaan yang mindsetnya adalah aku hadir di sini untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya,
maka apa yang barusan saya sampaikan mengenai spiritualitas, itu menjadi sesuatu yang bagi mereka tersesat. Jadi yang mereka cari bukan pemimpin yang punya spiritualitas dong, bukan. Yang mereka cari itu adalah yang punya pikiran dan kebiasaan habit serakah. Begitu loh, jadi ini tergantung jadi Mbak Maria, kita lagi berbicara dengan siapa. Cuman saya bicara kepada teman-teman CTMers, Certified Theocentric Motivators yang bergabung dengan kami sebagai trainers, coach, and consultant. Saya mengatakan kita ini sedang melawan arus. Tetapi kita mesti terus ada di tengah bangsa ini yang kemudian akan segera memperingati kemerdekaan 78 tahun. Tetapi betulkah masyarakat kita sudah merdeka? Jangan-jangan loh ya. Ada sebagian orang yang malam ini dia nggak bisa makan, dia nggak punya uang. Di tengah Indonesia yang bangsa ini kurang apa sih? Sumber dayanya kurang apa? Mau ngomong minyak punya, batu bara punya, hutan punya, laut banyak, kurang apa? Yang kurangnya adalah pendiri dan pemimpin-pemimpin yang ternyata bukan pemimpin sejati, tetapi manipulator terlatih. Itulah sebab kenapa kemudian buku ini saya tulis. Karena saya ingin terjadi 3 transformasi nyata. Yang pertama employee engagement. Setiap karyawan pegawai bangun pagi berikan yang terbaik. Keluarkan potensi terbaikmu. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau ada yang kedua. True leadership. Now what is true leadership? Saya bahas dalam buku ini secara detail. Apa itu? Ada 2 sisi. Sisi yang pertama akhlak. Yang tadi Mbak Maria katakan. Ya toh? Values driven leadership. Theocentris spiritualnya. Cukup nggak? Enggak. Mesti ada sisi yang kedua. Apa itu? Results based, results driven leadership. Harus ada kinerja, harus ada hasil. Bahkan 10 kali lebih baik daripada sebelumnya. Ini dua-duanya harus ada. Kalau ada orang mengatakan aku jujur, aku berakhlak, tapi nggak punya strategi, nggak punya visi. Saya nggak mau bergabung dengan dia. Kenapa? Karena dia aja nggak tahu dia mau kemana kok. Tapi kalau ada orang mengatakan begini, aku pemimpin, aku punya visi, aku punya strategi, tetapi aku tidak peduli pada akhlak, tidak peduli pada nilai-nilai spiritualitas, saya juga tidak akan ikut dia. Kenapa? Karena hanya menunggu waktu, dia akan memakan saya. Karena dia menghalalkan segala cara kok. Jadi dua-duanya namanya true leadership. Yang dikembangkan itu theocentris dan transformational leadership. Itu true leadership yang saya bahas mendetail dalam buku ini. Dan yang terakhir, better life for all. Ujung-ujungnya adalah manusia yang baik. Itu harus memberi manfaat bagi orang lain. Hanya ada satu alasan kenapa Mbak Maria dan saya lahir di muka bumi. 282 juta manusia Indonesia, 8,1 miliar manusia di dunia. Kenapa ada Maria? Kenapa ada Eloy? Karena Tuhan tahu, kalau dirimu dan diriku tidak ada, maka masyarakat Indonesia dan dunia akan kehilangan sesuatu yang sangat bermanfaat. Jadi harus lahir dan harus hidup. That's leadership. Better life for all. Dan itulah yang diperjuangkan oleh orang-orang seperti Simon Sinek misalnya. Dalam bukunya Leaders Eat Last. Pemimpin itu makannya terakhir, bukan pertama. Atau Sisodia dan John Mackay tadi conscious capitalism. Mereka memperjuangkan apa? Hai perusahaan, mari belajar memprioritaskan kesejahteraan karyawan dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Ya toh? Dan tentu saja memberikan servis terbaik kepada pelanggannya. Dan dari research mereka sebenarnya perusahaan yang fokus pada kesejahteraan karyawan, keseimbangan lingkungan, dan kesejahteraan para pelanggan-pelanggannya, justru ini bukan akhirnya mengorbankan keunggulan dan performa perusahaan. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan paling stabil, paling inovatif, dan berkinerja tinggi.
Nah, itu yang sedang saya perjuangkan bersama dengan seluruh tim, tentu saja bersama dengan Smart FM dan seluruh mitra-mitra kami yang kami sebut sebagai Certified Theocentric Motivators itu, supaya kemudian marketplace, dan tentu saja dalam dunia politik, dunia bisnis, muncullah 3 hal tadi. Ya toh, employee engagement, yang sekarang tuh berkembang menjadi employee experience, lalu kemudian true leadership, dan ujung-ujungnya better life for all, kesejahteraan bersama, karena kemerdekaan yang kita inginkan itu kesejahteraan bukan hanya segelintir orang. Ada orang-orang yang mereka makanannya aja nggak habis 7 turunan, tetapi ada orang-orang malam hari ini, dia nggak tahu mau makan apa. Saya nggak bisa hidup dengan cara seperti ini, dan itu yang sedang diperjuangkan oleh TML dan LHCT. Demikian Mbak Maria. Ya, sayang sekali waktunya sudah habis Pak Eloy, mungkin sedikit di malam hari ini karena kita masih akan ada sesi berikutnya ya di minggu depan Pak Eloy, masih panjang sekali di topik bab 5 ini kayaknya ya. Ya, betul sekali. Dari 32 bab. Bab yang kelima merupakan salah satu kunci yang harus kita pahami. Dan minggu depan kita lanjutkan part 2 dari bab 5 karena this is so good dan sangat penting untuk pengembangan kepemimpinan dan perusahaan di tanah air. Yes, oke. Kalau begitu bagi Anda small listeners, terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terbaca akan kami bacakan di minggu depan. Jadi pastikan Anda stay tune ya di part kedua di minggu depan. Dan bagi Anda yang mungkin terlewatkan tadi perbincangan dari awal hingga akhir ini, kami simpan rapi videonya di YouTube Smart FM. Anda bisa menontonnya kapanpun dan di mana saja. So, akhirnya saya Maria Delsa dan juga Saya Eloy Zaluku, we inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa! Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih